Jadi kita bahas saja sama-sama mulai dari awal ya. Oke, untuk pertemuan sekarang judulnya adalah, judulnya yaitu gelombang permukaan. Oke, saya share dulu ya PowerPoint, ininya, videonya langsung aja deh, biar sambil kita simak sama-sama. Oke, sudah muncul di layar ya? Sudah, Bu. Oke, gelombang permukaan. Nanti seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung disampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video ke-14 materi gelombang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gelombang permukaan. Subpokok bahasan untuk materi kali ini kita hanya akan membahas yang pertama yaitu gelombang permukaan dalam zat cair, dan yang keduanya adalah gelombang dalam zat padat tak terbatas. Jadi fokusnya pada dua pokok bahasan ini. Baik, kita akan mulai yang pertama yaitu gelombang permukaan dalam zat cair. Nah, di sini untuk gelombang permukaan dapat diamati pertama pada gelombang laut, ini contohnya ya, atau mungkin juga bisa diamati pada gelombang danau, ya ini tampak di permukaannya, atau bisa juga gelombang air dengan penghalang. Ini contoh-contoh yang tampak dari gelombang permukaan dalam zat cair. Nah, ini masih lanjutannya. Gelombang pada permukaan dalam zat cair ini diakibatkan karena yang pertama ada pengaruh tekanan udara. Kemudian bisa juga karena pengaruh tegangan permukaan dalam zat cair itu sendiri. Lalu yang ketiganya karena pengaruh gaya berat. Nah, kalau kita perhatikan ilustrasi di sini tampak gelombang pada permukaan zat cair seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada ilustrasi, ini hanya ilustrasi ya, berupa gelembung-gelembung dari bagian permukaan menuju ke bagian yang paling dalam itu makin mengecil. Artinya gelombang permukaan tentu saja yang paling besar ya di bagian permukaannya. Seperti ini tampak bagian puncak, berikutnya lembah ya. Ini untuk puncak maksimum berarti membentuk amplitudo. Nah, ini karena ada pengaruh tekanan udara. Kemudian makin ke dasar itu makin kecil ya. Ini karena pengaruh gaya berat juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Alhamdulillah bisa, Bu. Oke, masih mudah ya. Oke, coba halo Mbak Sulis. Ya, halo Ibu. Ya. Apa saja yang mempengaruhi gelombang pada permukaan zat cair? Yang pertama ada tekanan udara, yang kedua tegangan permukaan, yang ketiga ada pengaruh gaya berat, Bu. Ya, oke, sip. Tepat sekali ya, betul ya. Oke, ini masih mudah dipahami. Saya lanjutkan kembali ya. Nah, kalau kita lihat nanti untuk persamaannya dari gelombang permukaan dalam zat cair ini bisa dinyatakan untuk kecepatannya secara umum seperti ini. Nah, sekilas kita bisa melihat beberapa faktor yang mempengaruhinya ya, mulai dari percepatan gravitasi, kemudian panjang gelombang, tegangan permukaan, massa jenis, dan tentu saja ini kedalaman dari permukaan zat cair itu sendiri. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya ya, itu kan hanya kedalaman cairannya. Untuk simbol gamma di sini adalah koefisien dari tegangan permukaan, lambdanya panjang gelombang, G-nya percepatan gravitasi. Terus rho-nya ini massa jenisnya. Nah, dari persamaan gelombang kecepatan tersebut di sini kita batasi ya untuk menyederhanakan. Yang pertama, kita asumsikan atau misalnya nilai kedalamannya jauh lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombangnya.
Maka, nilai dari tangen hiperbolik 2V H dibagi lambda itu setara dengan 1. Ini ingat, jika H-nya jauh lebih besar daripada lambda, maka pendekatannya nilai ini sama dengan 1. Sehingga jika kita substitusi ke persamaan umum ini, kecepatannya akan menjadi sederhana seperti ini. Karena nilai dari tangen hiperbolik 2V H per lambdanya ini kan nilainya 1. Jadilah seperti ini. Nah, di sini juga terdiri dari dua unsur juga. Yang pertama ini kan pengaruh gravitasi, ada G-nya. Sehingga ini disebut dengan gelombang gravitasi. Kemudian yang bagian unsur keduanya ini disebut dengan gelombang kapiler atau alun, yaitu dipengaruhi oleh tegangan permukaan, kemudian massa jenis dan panjang gelombang. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Jadi ini ya bisa ya. Jadi ini membicarakan persamaan mencari kecepatan gelombang. Kan gelombang itu tadi bisa mengalir pada suatu medium. Salah satunya di sini adalah medium zat cair. Pada bagian permukaannya kecepatannya seberapa besar, yaitu dituliskan dalam bentuk persamaan yang V akar bla 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 ya. Yang di atasnya ada tangen hiperbolik. Tan H itu tangen hiperbolik. Nah, dari dari unsur-unsur yang menyusun rumus dalam kecepatan tersebut, kita bisa kelompokkan lagi secara garis besar ya. Kita bisa batasi. Oh, kalau misalkan kan tadi di permukaan, kalau misalkan kedalamannya itu jauh lebih besar daripada panjang gelombang, maka rumusnya direduksi jadi seperti yang bawah. Di dalam rumus tersebut itu juga ada unsur-unsurnya. Oh, kelompok pertama itu gelombang gravitasi, kelompok kedua gelombang kapiler atau alunnya. Sementara nanti di slide berikutnya, oh kalau H-nya lebih kecil daripada panjang gelombang, maka akan bagaimana? Ya ini analisisnya sebetulnya yang atas itu rumus lengkapnya, cuman ada pengasumsian misalkan diabaikan kan tadi kalau H-nya jauh lebih besar gitu kan, tangen hiperboliknya ya. Sehingga rumusnya jadi yang ini. Kenapa? Karena kan nilai tangen hiperbolik sesuatu yang besar, sudut yang besar, itu nilainya mendekati 1. Meskipun tidak sama persis 1, tapi hampir 1. Jadi tangen hiperboliknya dari sudut 2V H per lambda itu nilainya 1. Makanya rumusnya tinggal yang bawahnya. Begitu ya. Oke, coba halo Rifna. Iya Ibu. Oke. Parameter apa saja yang mempengaruhi kecepatan gelombang gravitasi? Coba. Parameter atau besaran apa yang mempengaruhi kecepatan gelombang gravitasi? Kan tadi kecepatan di permukaan itu ada unsur gelombang gravitasi, ada unsur gelombang kapilernya. Nah, besaran-besaran apa yang mempengaruhi unsur gelombang gravitasinya? Coba. Apa saja kira-kira? Ada di layar sebetulnya kalau kelihatan di layar, yaitu unsur percepatan gravitasi itu sendiri pastinya ya. Dan ada unsur lambda, lambda itu panjang gelombang. Jelas? Jelas nggak? Jelas Bu. Oke. Jadi apa tadi unsur besaran apa yang mempengaruhi kecepatan gelombang gravitasi? Lambda sama percepatan gravitasi itu sendiri. Iya, oke sip. Betul ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, Ini silakan sampaikan. untuk pendekatan tadi H-nya jauh lebih besar daripada panjang gelombangnya. Kemudian berikutnya, nah ini dengan rumus umum yang masih lengkap, sekarang pendekatannya jika kebalikannya, yaitu H-nya jauh lebih kecil daripada panjang gelombang. Kalau tadi H-nya lebih besar, sekarang H-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan lambda. Maka secara matematis nilai dari tangen hiperbolik 2πh per lambda itu setara dengan 2πh per lambda. Sehingga dari persamaan yang lengkap ini, nilai ini substitusi dengan 2πh per lambda saja. Maka akan menjadi bentuknya seperti ini. Ya.
Ini untuk H atau kedalaman yang cukup kecil dibandingkan dengan panjang gelombang. Nah, jika panjang gelombangnya sangat besar, ya lambdanya sangat besar, maka kecepatannya hanya bernilai akar GH saja. Jadi di sini tidak bergantung kepada panjang gelombang itu sendiri. Jadi dia hanya bergantung kepada percepatan gravitasi dan juga pada kedalaman. Ya. Ini sebetulnya kan tinggal dikalikan aja ini ke sini, nanti akan didapat seperti ini. Dengan asumsi ya nilai lambdanya itu dia sangat besar. Nah, jika kecepatannya bergantung pada panjang gelombang, maka yang akan terjadi adalah kasusnya disebut dispersi. Oke, sebelum saya ke slide berikutnya, ada pertanyaan dulu dari slide ini. Nah, kalau tadi si H-nya jauh lebih besar, tangan dari sudutnya itu mendekati 1 nilainya. Sementara kalau H-nya sekarang relatif sangat kecil, tangan hiperbolik sudut tertentu, maka nilainya itu mendekati ya nilai sudut itu sendiri. Jadi kalau misalnya tangan hiperbolik 30 sama dengan 30, tapi kan itu hanya contoh, maksudnya ini sudutnya relatif, H-nya relatif kecil dibandingkan dengan panjang gelombangnya. Nah, sehingga rumus lengkapnya kan jadi yang di tengah itu. Dengan berbagai keterangannya ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Di poin yang ketiga, kecepatan tidak bergantung pada panjang gelombang. Berarti kalau panjang gelombang kita runtutin lagi, kita perlebar lagi, berarti kecepatan itu tidak bergantung kayak ke frekuensinya, ke periodenya, seperti itu, Pak, Bu? Oke. Ini khusus kalau lambdanya itu sangat besar. Nah, ini kan kondisi begini. Rumus yang lengkap paling atas, kemudian turun ke bagian 2 itu kalau lambdanya lebih besar dari H, dari kedalaman. Ya, atau kedalaman lebih kecil dari lambda. Nah, kan artinya lambda besar. Nah, kalau lambdanya sangat besar sekali, kan kita substitusikan nih ya. Kalau lambdanya sangat besar, saya close dulu yang ini, saya coba ke PowerPoint-nya ya, biar saya bisa coret-coret. Sebentar saya share kembali. Oke, sudah muncul di layar ya? Iya, Bu, sudah. Oke. Nah, ini saya coba full screen. Oh, sorry, begini ya. Nah, ini kan saya ambil dulu pointernya, ini pen. Nah, ini kan kondisi kalau H-nya jauh lebih kecil. Artinya lambdanya cukup besar dibandingkan kedalaman. Dengan aturan matematik seperti ini, maka kan disubstitusi, di sini kan asalnya ini, asalnya tangan hiperbolik ini. Tapi karena tangan hiperbolik sudut ini sama dengan sudutnya, ya sudah kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kalau lambdanya ini nih, sangat besar nih, maka nih ya, kita kalau sangat besar nih, coba ya, angka ini kan tetap ada dulu sementara ya. Terus kalau suatu nilai dibagi angka yang sangat besar, itu nilainya jadi bagaimana? Suatu angka dibagi angka yang sangat besar, hasilnya mendekati 0 kan? Iya, Bu, mendekati angka 0. Oke, kalau ini kan di atas, kalau di atas ini justru nggak jadi 0, justru angka ini jadi besar. Yang saya tunjuk-tunjuk ini tetap ada. Yang ini jadi tidak ada. Kenapa jadi tidak ada? Karena angka di atas dibagi lambda, lambdanya itu sangat besar. Sesuatu dibagi yang sangat besar kan mendekati 0, berarti ini dianggap 0. Ini dianggap 0. Sehingga kalau nilai tersebut dianggap 0, maka di dalam kurung sisanya tinggal ini. Yang ini kan tetap ada G lambda. Setelah G lambda dibagi dengan 2 VI ya. Ini kan yang di dalam kurungnya, kurung buka kurung tutupnya. Lalu yang ini masih ada di luar. 2 VI kemudian H lalu dibagi dengan lambda. Nah, ini kan kita kalikan. Saya ambil warna yang berbeda, misalnya biru. Nah, 2V dengan 2V kan coret. Lambda dengan lambda coret. Jadi sisanya tinggal akar G dikalikan dengan H. Makanya jadi yang ini nih. Sampai sini dulu paham? Ya, paham sampai sini? Sebelum saya menjawab pertanyaannya, kalau tidak bergantung lambda otomatis tidak bergantung pada frekuensi atau yang lainnya kan?
Tapi saya sampai sini dulu. Yang ini paham kenapa V-nya akar GH? Oke, bisa dipahami nggak teman-teman kenapa V-nya akar GH? Iya Bu, paham. Oke. Kalau begitu saya lanjut. Dan karena di rumusnya itu V-nya akar GH, berarti secara tidak langsung kecepatan itu hanya bergantung pada percepatan gravitasi dan bergantung pada ketinggian. Tidak ada lambda di sini. Artinya lambda yang di soal disebutkan berapapun, kalau mau menghitungkan rumusnya ini, ya udah lambdanya tidak dihitung. Sehingga di sini ada keterangan kecepatan, ya jika kecepatan bergantung pada panjang gelombang, nanti kan disebutnya dispersi. Sehingga kalau di sini kecepatan tidak bergantung pada lambda gitu, karena ya di rumusnya ini. Tetapi ini khusus untuk kasus yang ini, lambda sangat besar dibandingkan dengan H ini gitu. Tetapi kalau untuk kasus-kasus yang lain, misalkan tadi kecepatan bergantung pada panjang gelombang, kecepatannya otomatis bergantung pada frekuensi atau periode atau unsur yang lain, ya itu berarti kasusnya bukan seperti ini gitu ya. Jadi secara garis besar bukan memaknainya kecepatan tidak bergantung pada panjang gelombang, bukan berarti tidak bergantung pada frekuensi, bukan seperti itu. Tetapi untuk ini kasus hanya satu kasus saja yang spesifik. Pada kasus ini ternyata kecepatan itu tidak bergantung pada panjang gelombang gitu. Karena secara prosesnya kan tadi ada unsur-unsur yang dihilangkan. Meskipun bergantung, ya kebergantungannya itu ya relatif kecil. Tadi kan diabaikan, mendekati 0, makanya diabaikan. Ini kan hanya model matematis saja, mengabaikan supaya mudah atau lebih sederhana dalam menuliskan rumusnya. Kira-kira begitu maksudnya. Paham ya? Paham Bu. Nah, ada pertanyaan lagi atau ada yang masih kurang jelas? Tadi kan Ibu izin bertanya lagi ya Bu. Tadi kan yang dikatakan oleh Ibu, yang di sampingnya tadi rumusnya yang G lambda per 2pi itu yang coret-coret, di sampingnya terus 2pi H per lambda. Kenapa 2pi H per lambdanya tidak mendekati 0 Bu? Oke. Karena ada sama-sama lambdanya gitu. Betul. Iya. Oke, pertanyaannya bagus. Sebetulnya ini kan hanya tricky secara matematis ya. Karena apa? Nanti kalau misalkan saya buat disederhanakan dua-duanya, dibuat 0 juga gitu kan. Dibuat 0. Dibuat angka yang sangat besar juga, berarti kan angka dibagi 0, jawabannya kan, angka dibagi yang besar, angkanya kan apa? 0 kan? Yang di luarnya akan jadi 0 juga dong. Kalau 0 juga dikalikan ke G lambda per 2pi kan pasti akan jadi 0 juga kan? Iya Bu, jadi 0. Nah, jadi ya, kalau 0 berarti tidak ada kecepatan, diam dong. Akar 0 jadinya ya. Akar 0, iya akar 0 gitu kan. Jadi seperti itu. Sehingga di sini, karena sebetulnya nilai 2V gamma per rho lambda itu bukan 0, hanya mendekati 0, jadi saya abaikan. Ya, diabaikannya salah satu saja supaya hasilnya enggak 0. Jadi kalau diabaikan dua-duanya, diabaikan seluruhnya, ya nanti akan jadi 0. Jadi kalau 0 tidak ada kecepatan, akar 0 ya 0 gitu kan. Jadi ini tricky semacam ya matematisnya aja, menyederhanakan. Meskipun ya memang kita kalau mau menuliskan angka lengkapnya ya tetap seperti itu dengan nanti angka lambdanya diperhitungkan gitu kan. Jadi ini nanti 2V kali gamma dibagi rho lambda kan itu angkanya 0, sekian-sekian. Yang di luarnya 2V kali H dibagi lambda angkanya 0,00 sekian. Jadi tetap ada gitu kan. Sehingga jawabannya kenapa yang luarnya tidak 0, tidak dibuat diabaikan juga mendekati 0, ya alasannya supaya jawabannya tetap masih ada gitu kan. Tidak 0 juga. Itu ya. Baik Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada saya lanjutkan kembali. Disebut dispersi. Oke, baik. Sekarang kita masuk pokok bahasan yang kedua. Jadi yang tadi membicarakan gelombang pada permukaan zat cair dengan kedalaman yang sangat besar ataupun yang sangat kecil dibandingkan lambda. Sekarang adalah gelombang pada zat padat yang tak terbatas. Nah, ini merupakan gabungan dari gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Nah, seperti tampak ilustrasinya pada gambar ya. Di sini ini merupakan gabungan dari transversalnya yang saling tegak lurus, kemudian yang rapatan, renggangan itu adalah dari gelombang longitudinal. Ini pergeseran seperti ini.
Contoh kasusnya, gelombang yang demikian ini terjadi pada peristiwa gempa bumi. Jadi gempa bumi ini ya cukup kompleks karena gabungan dari transversal dan longitudinal. Nah, cepat rambat gelombangnya bisa dituliskan sebagai akar dari B tambah 4/3M dibagi dengan rho. Nah, apa itu B? B ini merupakan modulus bulknya, kemudian M adalah modulus geser. Sementara rho ini adalah massa jenisnya. Berikut lanjutannya untuk gelombang dalam zat padat. Nah, di sini ada ilustrasi yang menunjukkan ini P wave, kemudian S wave. Ini maksudnya yang P itu adalah gelombang primer yang dibentuk oleh gelombang longitudinalnya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada tampak rapatan, regangan, rapatan, dan seterusnya. Sementara yang S ini adalah gelombang sekunder yang dibentuk oleh gelombang transversalnya. Nah, dari gabungan kedua gelombang ini, baik yang primer maupun yang sekunder, akan muncul seperti ini gelombang permukaan. Jadi, yang tampak hasil gabungannya seperti ini. Dengan nilai cepat rambat gelombangnya tentu saja akan berubah terhadap kedalaman, ya. Dan kecepatannya yang besar atau yang duluan itu adalah yang longitudinal dulu ya. Makanya di sini kecepatan dari gelombang primer lebih besar daripada kecepatan gelombang sekunder. Jadi longitudinal lebih dulu, lebih besar dibandingkan dengan transversal. Oke. Kalau yang sebelumnya tadi yang warna hijau itu untuk zat cair ya. Nah, sekarang yang sebentar ya.
Oke, saya lanjut ya. Mohon maaf nih barusan ada tamu tiba-tiba langsung masuk. Oke. Halo semuanya, masih ada suara di balik layar? Halo Bu, ada dong. Nah, saya ulangi kembali tadi yang pertama itu kan gelombang pada zat cair, sekarang pada zat padat ya. Pada zat padat di sini tadi disampaikan ada gelombang kategorinya yang gelombang apa? P transversal, kemudian ada gelombang yang longitudinal, ya ini contoh kasus pada gempa bumi gitu kan, karena kan kita tidak bisa memisahkan juga kalau kasus-kasus gelombang yang sudah ada di alam misalkan. Oh ini harus longitudinal saja, enggak, ini harus transversal saja, tidak. Jadi ada kasus-kasus gelombangnya ya kompleks, menyatu. Meskipun kita tahu oh suara itu gelombang longitudinal, tali gelombang transversal. Tapi pada contoh kasus yang tadi gempa bumi itu ada longitudinalnya, ada transversalnya juga, gitu ya. Di mana gelombang longitudinal itu kecepatannya lebih cepat dibandingkan namanya transversal ya, sekunder mediumnya gitu kan perambatannya itu berbeda dengan suara. Makanya yang primer, yang longitudinal itu dikelompokkan primer disebutnya, yang transversal itu sekunder karena kecepatannya lebih tinggi daripada yang sekunder. Itu ya teman-teman bisa dipahami ya dengan rumus-rumusnya. Tadi kan ada parameter yang bergantung pada modulus gesernya, pada modulus bulknya, dan tentu saja ada kerapatan atau massa jenisnya gitu. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan kembali untuk videonya, masih ada contoh soalnya. Nah, baik, sekarang kita coba latihannya. Ya, untuk contoh pertama. Ada suatu gelombang kapiler atau alun pada permukaan air dihasilkan secara elektris oleh gaya elektrostatis dari arus bolak-balik dengan frekuensi 60 Hz. Jika panjang gelombangnya 0,3 cm, tentukan konstanta tegangan permukaan air. Nah, berarti yang dicari adalah gamanya ya, simbol gamma yaitu simbol dari konstanta tegangan permukaan. Baik, kita langsung ke pembahasan. Nah, di sini kita tuliskan informasi yang diketahuinya. Satu riak gelombang terjadi pada setiap setengah getaran. Karena kan di sini bolak-balik ya. Sehingga berarti frekuensinya harus 2 kali lipatnya dari 60 ini. Jadi F-nya menjadi 120 Hz. Terus panjang gelombangnya diketahui 0,3 cm. Ini. Kita nyatakan dalam meter menjadi 3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Ini dalam satuan SI-nya. Nah, karena di sini yang digunakan adalah air, ya, ini pada zat cairnya berupa air. Nah, kita harus tahu meskipun di soal tidak disebutkan. Untuk massa jenis air yaitu 1000 kg tiap meter kubiknya. Kemudian kita harus cari dulu nilai kecepatan. Dari persamaan gelombang dasar, kecepatan itu hasil kali panjang gelombang dengan frekuensi. Maka tinggal kita substitusikan panjang gelombangnya yang ini 3 kali 10 pangkat min 3 kali dengan ini frekuensinya 120 ya. Oke, hasilnya diperoleh 0,36 meter per second. Nah, ini nilai kecepatan. Yang dicari adalah konstanta tegangan permukaan. Maka hasilnya bisa disubstitusi ke rumus yang ini. Hasil dari V-nya maksudnya yang disubstitusi. Sehingga, nah tuliskannya V-nya ganti 0,36, 2 tetap, V di sini konstanta 3,14, kemudian ini tegangan permukaannya yang dicari, Rho-nya ada, panjang gelombangnya juga ada. Nah, untuk menghilangkan akar, kedua ruas kita kuadratkan. Jadi seperti ini ya. Ini hasil kuadrat dari 0,36 yaitu ini. Kemudian ini dikali langsung dibagi dapatnya ini. Kemudian gamma. Sehingga gammanya atau konstanta tegangan permukaannya yaitu hasil dari pembagian 0,1296 dibagi 2,093. Hasilnya yaitu 0,0619 Newton per meter. Oke, jelas gak nih dari contoh latihan soal yang tersedia di sini? Bisa dipahami nggak?
Ada yang kebingungan atau apa? Nah, di sini mungkin di awalnya tuh ya, kan yang dicari memang konstanta tegangan permukaannya, diberi simbolnya huruf gamma. Lalu di situ frekuensinya kenapa jadi 2 kali lipatnya? Karena ini kan bolak-balik ya. Nih, dari kalimatnya, suatu gelombang kapiler pada permukaan air dihasilkan secara elektris pada gaya elektrostatis dari ujung bolak-balik berfrekuensi. Nah, itu untuk satu jalannya. Kalau 2 kali jalan bolak-balik ya berarti jadi 2 kali lipatnya, gitu ya. Kemudian panjang gelombang ada, tinggal satuan dikonversi jadi meter. Massa jenis, nah di situ karena air ya, di soal tidak disebutkan, jadi teman-teman harus sudah tahu, oh massa jenis air berapa, sekian, gitu kan. Udah tinggal dimasukkan, nah rumusnya yang digunakan, yang alur saja, yang kapiler. Tadi kan kecepatan, ada 2, ada yang pengaruh gravitasi, ada yang pengalun, dan seterusnya. Nah di sini karena di soal sudah di awal disebutkan, kapiler, ya berarti kita pilih yang unsur kapilernya. Udah, dari situ tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. Bagaimana? Ada pertanyaan untuk contoh soal yang ini? Apakah ada yang masih kurang jelas? Ada yang masih bingung? Silahkan disampaikan. Ada pertanyaan nggak, Mauludin? Halo, Mauludin ada? Mauludin? Atau saya panggil presensi dulu deh. Arif, ada Arif? Iya Bu, kenapa Bu? Arif ada? Ini siapa? Arif apa Mauludin yang manggil? Mauludin Bu, Mauludin. Oh, Mauludin. Arif mah nggak ada ya. Mauludin ada. Rifna ada, Rifna? Ada. Ada Rif? Halo, Rifna ada? Ada Ibu. Oke, Sulis ada? Ada Ibu. Oke, Tiflani ada? Halo Tiflani, ada? Jackson? Sefrina ada, Sefrina? Ada Bu. Nabila Anis? Halo Nabila Anis? Ada Bu. Oh, ada gangguan mic. Oke, Muhammad ada ya. Oke, baik. Jelas untuk contoh soal nomor 1? Oke, coba Anis, kenapa frekuensinya harus dikali 2? Karena gelombangnya teh bolak-balik ya Bu ya. Oh iya betul ya, karena Jadinya dikali 2 ya. gitu maksudnya. Oke, iya betul ya, karena bolak-balik jadi frekuensinya dikali 2. Oke, sudah paham ya? Oke, saya lanjutkan lagi, ada contoh soal kedua. Inilah nilai dari konstanta tegangan permukaan air tersebut. Bagaimana? Cukup jelas ya? Oke, baik, kita coba contoh berikutnya. Di sini ada contoh kedua. Nah, pertanyaannya, hitunglah cepat rambat gelombang dalam sebuah batang baja dengan B-nya diketahui, Rho-nya juga ada, terus M-nya juga diketahui. Ya, modulus bulk, modulus gesernya ada, massa jenisnya ada. Yang dicari kecepatannya. Mudah ya ini ya. Kita langsung pembahasannya. Nah, untuk kecepatan dalam zat padat, nah di sini karena batang baja ini pasti padat, berarti kita gunakan pada zat padat kecepatannya ya. Maka kecepatannya dituliskan persamaannya seperti ini. Kemudian besaran yang diketahuinya sudah ada, ya ini yang ditanyakan ini kan kecepatan. B-nya sudah ada, tinggal kita masukkan nilainya, satuannya sudah sesuai, 4/3, kemudian M-nya juga ada. Nah, di sini kan 10 kali 10 pangkat 10. Boleh langsung ditulis 10 pangkat 11, biar ordernya sama dengan ini. Lalu massa jenisnya tinggal kita tuliskan. Selanjutnya, ya, ini tinggal kita, ini tambahkan ke sini, ini dibagi. Ini hanya penyederhanaan matematis saja. Selanjutnya diperoleh V-nya akar 0,427 kali 10 pangkat 8. Hasil akarnya adalah 0,654 kali 10 pangkat 4 dalam satuan meter per second. Inilah
kecepatan rambat gelombang dalam batang baja tersebut. Oke, contoh untuk zat cair sudah ya. Untuk zat padatnya juga sudah. Gimana untuk contoh yang kedua ini? Ada pertanyaan? Ini contoh kedua untuk zat padat. Tadi contoh satu itu contoh untuk zat cair ya. Nah, karena di sini kan kayak apa? Batang ya, batang baja kan kita nggak tahu masa jenisnya gitu kan. Makanya di soal disebutkan. Meskipun sebetulnya ya itu bisa cari juga searching ya sekitar segitu. Jadi kalau tidak disebutkan untuk densitas-densitas atau massa jenis itu teman-teman bisa apa namanya cari searching ya karena itu sudah ketetapan atau konstanta. B-nya ada ya kan, yang dicari kecepatan. Udah ini tinggal langsung dimasukkan saja. Tinggal masalah angka-angkanya nih harus diperhatikan ya. Ada bentuk pangkat yang 10 pangkat sekian, kemudian dibagi, di akar. Nah, itu harus hati-hati. Satuan juga SI atau belum SI itu sesuaikan. Jelas untuk contoh nomor 2 ini adalah pertanyaan enggak? Alhamdulillah jelas, Bu. Ya, oke, sip. Teman-teman yang lain bagaimana? Jelas. Kalau jelas, di sini ada satu Baik, latihan berikutnya coba ya. untuk latihannya ya. Ini ada pertanyaannya, suruh dibuktikan. Dari kecepatan pada permukaan zat cair itu tidak bergantung pada kerapatan zat cairnya. Nah, ini dengan asumsi gelombang tersebut mempunyai frekuensi yang sangat kecil. Ini dicoba dulu ya. Oke, silakan dicoba dulu ya latihannya. Kebetulan cuma satu, silakan dicoba dulu. Jadi ini semacam menurunkan suatu persamaan ya dari yang sudah ada untuk zat cair, terus dianalisis. Kalau frekuensinya sangat kecil, maka akan bagaimana bentuk rumus atau formula akhirnya. Oke, silakan dicoba dulu ya. Kalau yang sudah punya jawaban boleh di-share, kita bahas sama-sama. Oke, dicoba dulu ya. Kalau ada yang sudah coba jawab, boleh di-share jawabannya ya. Kalau ada kendala, ada kesulitan, boleh tanyakan. Kalau sudah coba jawabannya, boleh di-share.
Ada yang mau coba latihannya? Dapat belum? Iya Bu, saya mau nyoba. Oh, boleh saya close dulu ini. Ya, silakan. Oke, silakan sambil dijelaskan. Sebentar Bu, sebentar. Audio setting sebentar dulu ya. Oke, oke. Tes. Ya. Eh, di dalam baik saya akan menjelaskan mengenai pertanyaannya itu. Jadi di dalam soalnya tersebut kita suruh mencari buktikan bahwa kecepatan pada permukaan zat cair tidak bergantung pada kerapatan zat cair atau densitas untuk gelombang yang frekuensinya sangat kecil. Bisa kita lihat di share screen-nya, kita ketahui bahwa rumus dari kecepatan persamaan umum cepat rambat gelombang pada permukaan zat cair itu adalah akar G dikali lambda per 2pi ditambah 2pi gamma per rho per lambda tan H 2pi H per lambda. Nah, jika kita yang ketahui tadi, jika H-nya lebih besar daripada cepat rambat gelombangnya, maka V-nya yang pada baris ketiga, V-nya tersebut akan menjadi akar GH per 2pi ditambah 2pi gamma per rho lambda. Kenapa tidak ada tan H-nya? Tan H 2pi H per 2pi H per lambda karena itu diabaikan. Seperti yang jelaskan tadi, H-nya mendekati 0, jadi tan H 2pi H per lambdanya kita abaikan. Menjadi rumusnya V akar GH per 2pi ditambah 2pi gamma per rho lambda. Nah, dari rumus tersebut kita dapatkan bahwa jika frekuensinya sangat kecil, maka lambdanya akan besar. Sesuatu yang bisa kita lihat di dalam persamaan tersebut kan lambdanya di bawah atau jadi penyebut di yang bawah. Jadi sesuatu yang dibagi besar angkanya atau sangat besar angkanya akan mendekati 0. Jadi kita bisa abaikan 2pi gamma per rho lambdanya. Seperti itu. Maka jadi didapatkan bahwa V sama dengan GH per 2pi. Nah, di dalam rumus V akar GH V sama dengan akar GH per 2pi tersebut tidak ada atau tidak berpengaruh densitasnya. Maka terbukti jika H-nya lebih besar daripada lambda tersebut. Nah, yang kedua, ini saya lupa menuliskan lambdanya. Jika H lebih daripada H-nya. Jadi di awal kita kuadratkan rumus yang ini. Kita masukkan kembali
Lalu kita kali ke dalam menjadi V sama dengan akar GH ditambah 4pi kuadrat gamma H per rho lambda kuadrat. Nah, seperti yang tadi, jika frekuensinya sangat kecil, maka lambdanya akan besar. Maka bisa kita abaikan yang 4pi kuadrat gamma H ditambah rho lambda kuadrat maka menjadi V sama dengan akar GH. Jadi keduanya terbukti dari H sangat kecil daripada lambdanya dan H atau kedalamannya sangat besar dari H-nya, dari lambdanya. Terbukti kecepatan pada permukaan zat cair untuk gelombang frekuensinya tidak bergantung pada densitas. Jadi seperti itu, Bu. Jadi ini jelas terbukti dari dua kondisi ya, meskipun pada saat H-nya lebih besar daripada lambda ataupun H-nya lebih kecil daripada lambda, dua-duanya dari kedua kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai kecepatannya itu tidak bergantung pada kerapatan atau massa jenisnya atau simbol rho-nya. Karena kan kalau rumus yang pertama tadi yang akar G lambda per 2V. V yang kedua yang akar GH, sebetulnya kan itu di slide juga ada. Jadi tidak ada rho-nya di rumusnya ya kan, ini V akar GH yang pertama, yang kedua ini. Yang satu lagi yang tadi kan di atasnya V akar G lambda per 2V ya. Jadi sama-sama tidak bergantung kepada rho, ya kan? Sebentar rumus, nah ini GH per 2V, tidak ada rho-nya di dalamnya. Rumus yang satu lagi V akar GH, G dan H, tidak ada rho-nya juga. Maka kesimpulannya bahwa baik pada kondisi H-nya lebih besar ataupun lebih kecil daripada panjang gelombang, terbukti bahwa kecepatan pada permukaan zat cair untuk gelombang yang frekuensinya tadi kecil, itu khusus untuk frekuensi kecil, tidak bergantung pada kerapatan zat cair. Begitu. Jelas ya teman-teman ya? Apakah ada pertanyaan? Sedikit menambahkan aja Bu ya, berarti ya, frekuensinya itu juga berpengaruh, ya frekuensinya mempengaruhi lambda tersebut ya Bu ya? Iya, betul. Makanya kan frekuensi dengan lambda itu satu kesatuan ya, V sama dengan lambda kali F. V sama dengan lambda kali F, berarti V lambda dengan F itu kan berbanding terbalik, ya kan? Iya Bu, betul. Oh, sebentar ya, ada tamu ini ada tamu di karantinanya. Oke, mungkin karena ini latihan soalnya sudah terjawab ya. Jadi mungkin untuk Google Meet gelombang saya close dulu, ini kebetulan ada tamu dari karantina, mungkin saya harus nemenin dulu. Jadi jawabannya sudah benar baik dan soal latihannya juga cuma satu. Jadi saya cukupkan dulu untuk gelombang, nanti kita lanjut lagi siang termodinamikanya ya insya Allah ya. Oke, saya close dulu ya teman-teman ya. Baik Ibu. Oke, terima kasih buat yang belum jelas, yang masih bingung boleh tinggalkan pertanyaan di WA grup ya. Saya close dulu untuk pertemuan hari ini. Akhirul kalam, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.